Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat diberikan umur yang panjang pada hari ini. Yang kedua kalinya, selawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW karena atas perjuangan beliau sehingga kita dapat merasakan dan menikmati indahnya Islam pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator dari kelompok 1 kelompok kami akan menyampaikan hasil artikel mengenai tentang data erosi pada Kabupaten Subang. Baik, pada kesempatan kali ini kami terdiri dari 5 orang di kelompok 1. Yang pertama ada Suci Lestari, yang kedua ada saya sendiri Yanto, yang ketiga ada Raisa Juliansa, yang keempat ada Rehana Astagisa, yang kelima ada Yuni Pertiwi. Untuk penjelasan yang pertama, saya persilakan kepada Yuni Pertiwi. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah abstrak. Jawa Barat adalah provinsi dengan curah hujan yang cukup tinggi dan memiliki bukit-bukit yang terjal, sehingga Jawa Barat memiliki potensi terjadinya tanah longsor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemetaan subfleksibilitas erosi penyebab longsor di Kabupaten Subang. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode Rusle. Metode ini digunakan untuk memperkira tingkat erosi tanah dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti erodibilitas tanah, erosibilitas hujan, topografi, penutupan tanah, dan praktek konservasi tanah. Adapun faktor-faktor yang digunakan dalam penghitung kelajuan erosi dalam metode Rusle ini adalah erosibilitas curah hujan, erodibilitas tanah, keceraman tanah, vegetasi, dan faktor latihan pendukung. Sehingga setelah dilakukan kalkulasi metode Rusle ini, Kabupaten Subang memiliki tingkat susceptibilitas erosi penyebab longsor yang tinggi. Hal ini besar disebabkan karena letak dari Kabupaten Subang yang memiliki tingkat kemiringan yang tinggi di beberapa daerah. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yuni Pertiwi yang telah memberikan penjelasan mengenai abstrak. Sebelumnya saya lupa bahwa judul dari penelitian kami yaitu analisis pemetaan suspektibilitas erosi penyebab longsor di Kabupaten Subang melalui GIS dengan metode Recipe Universal Soil Loss Equation atau RISLE. Nah, materi selanjutnya yaitu pendahuluan akan disampaikan oleh yang selanjutnya itu pendahuluan dan metode akan disampaikan oleh Raisa Juliansa. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Boleh di next.
Nah, yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Erosi adalah proses perubahan dan pengikisan permukaan bumi yang disebabkan oleh faktor-faktor alam seperti curah hujan yang tinggi, keberadaan vegetasi, jenis tanah, topografi, atau aktivitas manusia. Potensi terjadinya erosi pada suatu daerah bergantung pada karakteristik dari wilayah tersebut, seperti topografi daerah, kemiringan lereng, dan bentuk lahan dapat memengaruhi aliran air dan kecepatan aliran. Di wilayah Subang, Jawa Barat, merupakan wilayah yang rentan terhadap erosi tanah dan longsor, karena Subang memiliki topografi yang berbukit-bukit dengan kemiringan lereng yang curam, curah hujan yang tinggi, pertanian yang tidak berkelanjutan, dan penebangan hutan. Untuk mengatasi masalah ini, pemetaan suspektibilitas erosi dan potensi longsor menggunakan metode Rusle melalui sistem informasi geografis atau GIS menjadi menjadi penting dalam upaya mitigasi resiko bencana dan pengolahan lingkungan. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemetaan suspektibilitas erosi penyebab longsor melalui GIS dengan metode Rusle di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya itu metode. Metode penelitian ini merupakan langkah penting untuk mendapatkan sebuah informasi mengenai data yang dikaji. Penelitian ini menggunakan metode Rusle yang merupakan metode yang digunakan untuk memperkirakan tingkat erosi tanah yang dapat terjadi di suatu daerah. Dalam proses pengambilan data, dibutuhkan media penelitian yang membantu serta berperan penting dalam penelitian, yaitu software ArcMap, Microsoft Excel, dan laptop. Data yang dicari dalam penelitian adalah yang pertama, faktor erosivitas curah hujan dan limpasan atau R. Dua, faktor erodibilitas tanah atau K. Dan tiga, faktor topografi S. Keempat, faktor pendukung praktek konservasi atau P. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pembahasan dan hasil akan disampaikan oleh Suci Lestari dan Rehana Astagisa. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Lokasi yang terjadi menjadi tempat penelitian ini adalah Kabupaten Subang. Kabupaten Subang terletak pada titik koordinat 1070,31 derajat bujur timur, 54 derajat bujur timur, dan 60,11 derajat lintang selatan, 60,49 lintang selatan. Kabupaten Subang terdiri atas 30 kecamatan, 8 kelurahan, dan 245 desa. Hasil data klarifikasi pemetaan suspektibilitas potensi erosi yang menyebabkan bencana tanah longsor di Kabupaten Subang sebagai berikut. Yang pertama itu ada R faktor, atau bisa dibilang curah hujan di Kabupaten Subang. Di sini setengah dari wilayah Subang menjadi tingkat curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, di sini ada K faktor, yaitu K faktor ini menunjukkan erodibilitas tanah. Di sini itu di daerah wilayah Subang menjadi seperempat terjadinya erodibilitas tanah ini. Tetapi di pertengahan juga pun ada, di setengah-setengah ya, jadi masuk ke lebih ke tinggi lagi erodibilitas tanahnya.
Yang selanjutnya itu ada LS faktor, yaitu kecuraman tanah atau topografi di wilayah Subang. Di sini itu full ya, full low. Di sini itu kecuramannya. Tetapi di sini kalau di zoom lagi ya, di sini itu ada yang high, ada yang di pertengahan, yang titik-titik di sebelah sini ada. Jadi kemungkinannya kecuraman itu yang tingginya ada. Seperti itu. Selanjutnya akan dibahas oleh Suci Lestari. Baik, bisa di next slide-nya. Untuk C faktor merupakan manajemen berbelan luas permukaan tanah yang terikat dengan permukaan tanah yang tidak terikat oleh vegetasi atau pepohonan. Nah, dapat dilihat ya pada tabel yang atas, tabel 1, di mana menggambarkan C faktor potensi tanah longsor di Kabupaten Subang, di mana pada Kabupaten Subang memiliki 4 level. Yang pertama itu kelas 0, di mana skala klasifikasinya 1 dengan keterangan rendah. Kemudian untuk kelas 0 sampai 0,12 dengan skala klasifikasi 2 dengan keterangan menengah. Kemudian untuk kelas 0,12 sampai 0,2 dengan skala klasifikasi 3 dan keterangan tinggi. Kemudian untuk kelas 0,2 sampai 1 di mana menempati skala klasifikasi 4 dengan keterangan sangat tinggi. Nah, dapat dilihat ya dari tabel yang telah disajikan, itu merupakan C faktor pada daerah Kabupaten Subang, di mana memiliki 4 level. Vegetasi yang menumbuhi lereng dapat menyumbang pengaruh positif terhadap daerah tersebut, atau justru sebaliknya memiliki dampak negatif terhadap ketangguhan lereng. Tetapi semakin tinggi vegetasi pada suatu daerah tentunya mengandung banyak pepohonan yang mana akar-akar dari pepohonan tersebut dapat menahan air dan meningkatkan ketahanan tanah, namun dapat juga memperlebar patahan atau sesar baru. Kemudian untuk P faktor pada Rusula mencerminkan dampak praktik dukungan terhadap tingkat erosi tahunan rata-rata. Hal ini merupakan rasio kehilangan tanah dengan kontur dan stripteroping dengan pertanian garis lurus dengan kemiringan naik dan turun. Disajikannya pada tabel 2, di mana sama memiliki 4 level, di mana kelas 1 sampai 7 menempati skala klasifikasi 1 dengan keterangan rendah, kemudian kelas 7 sampai 497 menempati skala klasifikasi 2 dengan keterangan menengah. Kemudian untuk kelas 497 sampai 1,05 menempati skala klasifikasi 3 dengan keterangan tinggi. Kemudian untuk kelas 1,05 sampai 10,21 menempati skala klasifikasi 4 dengan keterangan sangat tinggi. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Diam. Baik, terima kasih kepada Suci dan Rehana Astagisa. Baiknya, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kawasan Kabupaten Subang memiliki tingkat suspektibilitas tanah longsor yang cenderung tinggi karena Subang memiliki
topografi yang berbukit-bukit dengan kemiringan lereng yang curam, curah hujan yang tinggi, pertanian yang tidak berkelanjutan, dan penebangan hutan. Hal ini sejalan dengan data-data yang terdapat dalam profil Kabupaten Subang. Baik, terima kasih. Itulah kelompok yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.